Renungan Harian Katolik Jumat 29 Agustus 2025. Menyuarakan kebenaran. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Markus bab 6 ayat 17 dan 18. Saudara-saudara, orang yang dendam, marah pada sesamanya, cenderung menyimpan terus dan mencari cara dan waktu untuk membalasnya. Sadar atau tidak, bila dendam atau iri hati tidak diolah, hal itu dapat menyeret hati dari perilaku kita pada tindakan balas dendam. Pengalaman menyimpan dendam ini ada pada diri Herodias, istri Filipus, saudara Herodes. Bahkan dendamnya sedemikian besar sehingga berkeinginan menghilangkan nyawa orang. Herodias ingin membunuh Yohanes Pembaptis karena mencela Herodes yang memperistrinya. Dendam dan rasa gengsi yang begitu tinggi dapat membuat orang lain kehilangan nyawa. Kita pun secara tidak sadar kerap membuat nyawa orang lain dalam bahaya. Misalnya, ngerasani, membuat penilaian yang tidak benar dan tidak sesuai kenyataan, menyebarkan gosip, menyebarkan fitnah. Ini semua bentuk membunuh nyawa orang lain. Kita dapat belajar banyak dari kisah Injil hari ini. Yohanes Pembaptis adalah korban gengsi Herodes, seorang penguasa yang gemar menjaga citra dirinya di hadapan orang banyak dan keluarganya. Apapun akan dijalaninya dan ditindaknya jika hal itu menyangkut nama baik, pencitraan diri, dan gengsi pribadinya. Masih ada Herodes di zaman ini dan di sini. Masih banyak pula Yohanes Pembaptis yang mulutnya dibungkam, kepalanya dipasung, dan lehernya dipenggal agar tidak lagi mengganggu kemapanan. Di hadapan penguasa berkarakter Herodes ini, yang otoriter dan egois, yang mau menang sendiri, banyak orang menjadi korban gengsi dan pencitraan diri. Pemimpinnya tampak gagah, selalu tampil pesona, karena rakyat atau bawahannya telah dibungkam. Kisah dalam Injil hari ini menampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam. Keberaniannya menyuarakan kebenaran harus dibayar mahal dengan nyawanya. Yohanes rela berkorban demi menyuarakan kebenaran. Kita adalah pengikut Kristus, bukan pengikut para pengecut. Kristus telah mati untuk kita demi kebenaran. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai pengikutnya untuk takut bersaksi tentang kebenaran. Menyuarakan kebenaran kadangkala harus berhadapan dengan orang banyak, dengan kekuasaan. Menyuarakan kebenaran berarti siap untuk tidak disukai, untuk disingkirkan, untuk terancam. Disinilah letak panggilan kita. Berkat baptis yang telah diterima, kita diangkat menjadi saksi kebenaran. Menyuarakan kebenaran yang berarti siap menghadapi segala tantangan atau mengingkari kebenaran yang membuat selamat di dunia ini. Hari ini, gereja memperingati kemartiran Yohanes Pembaptis.
Kemartiran Yohanes berkaitan erat dengan tegurannya yang pedas kepada Raja Herodes karena ia memperistri Herodias istri Filipus saudaranya secara tidak sah. Herodes marah dan mencampakkan Yohanes dalam penjara. Herodias pun mencari kesempatan untuk membunuhnya. Dan seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis dibunuh karena permintaan Herodias dan sumpah Herodes. Kisah kemartiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kepada kita akan panggilan hidup kita sebagai murid Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, Kehidupan. Menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang dipenuhi kepalsuan, kemunafikan, manipulasi, dan kebohongan ini menuntut kita untuk berani mengambil jalan martiria. Artinya, kita berani untuk dikucilkan, dikorbankan, disingkirkan, dan disakiti oleh sesama atau dunia karena kita berjuang untuk menegakkan kebenaran. Tuhan, berikan kami keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dalam hidup dan karya kami setiap hari. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.